Ya, oke. Oke, terkhusus buat teman-teman yang punya niat untuk membeli power bank, saya sih sarankan tonton video ini sampai selesai. Saya akan share sesuatu berdasarkan pengalaman saya secara pribadi dan berdasarkan pengakuan dan pengalaman teman-teman di sekitar saya. Jadi kalau teman-teman pengen membeli power bank, saran saya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Teman-teman belilah power bank yang premium, itu yang pertama. Yang kedua, belilah power bank yang fast charging, dan ada tiga ternyata, dan yang ketiga adalah real capacity. Nah, power bank itu sebenarnya sangat membantu kita membeli power bank juga karena ingin bila mana misalnya contohnya kalau kita lagi traveling, lagi keluar rumah, tiba-tiba HP kita lowbat. Nah, power bank itu tentu sangat membantu. Nah, yang pertama, kenapa kita harus membeli power bank yang real capacity? Karena begini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya tuh pernah menyesal sudah beberapa kali beli power bank, bahkan pengakuan teman-teman saya juga demikian. Tergiur dengan harga yang murah, kemudian kapasitasnya besar, tapi setelah power banknya tiba digunakan ternyata tidak real capacity. Anggaplah misalnya diklaim di dosnya atau di power banknya tertulis 20.000 mAh, HP kita itu kan mungkin sekitar 5.000 mAh. Kadang ada power bank yang dalam tanda petik ya harganya murah tapi kapasitasnya gede. Di saat digunakan ngecas itu baterai HP kita paling sekali ngecas doang langsung power banknya sudah lowbat. Nah, mestinya kalau sesuai dengan kapasitasnya, kalau HP kita 5.000 mAh dan power banknya 20.000 mAh, ya mestinya ya 4 kali ngecas ya. Nah, tapi ada yang seperti itu. Makanya saya sarankan beli yang premium. Karena yang premium itu ya real capacity. Kalau kapasitasnya 20.000 mAh, HP kita 5.000 mAh, ya dipastikan ya 4 kali ngecas. Nah, yang kedua adalah kenapa mesti membeli power bank yang fast charging? Karena gini teman-teman, kita beli power bank itu kan untuk membantu kita dalam kondisi tertentu. Misalnya teman-teman lagi traveling atau keluar rumah. Nah, di lokasi traveling kita, anggap saja misalnya di lokasi wisata, HP kita lowbat tapi tidak ada tempat ngecas di lokasi wisata tersebut. Maka kita butuh tempat ngecas. Nah, kalau wisata itu kan berapa lama sih kita di sana? Paling sejam 2 jaman misalnya ya. Nah, kalau kita mau beli power bank yang tidak fast charging, nah itu masalah juga. Nah, kita ngecas misalnya beberapa menit atau 30 menit tapi terisi beberapa persen saja, bagi saya tidak efektif. Nah, pengalaman saya itu, saya beli power bank yang tidak real capacity dan tidak fast charging. Nah, itu tidak maksimal juga penggunaannya. Nanti saya akan merekomendasikan ke teman-teman power bank yang recommended buat teman-teman beli karena saya sudah gunakan juga. Nah, itu yang kedua ya, harus fast charging, harus real capacity, dan harus premium. Nah, yang premium ini sebenarnya ciri-cirinya berdasarkan riset saya, kita bisa bedain kok. Kalau power bank yang tidak premium, biasanya itu kan harganya murah, kemudian kapasitasnya diklaim gede, itu menggiurkan, dan selanjutnya adalah terkadang bobotnya itu ringan sekali. Kadang saya berpikir ini apa sih isinya, mestinya kan isinya baterai ya, kok kapasitas gede tapi ringan. Nah, kalau premium salah satu tandanya adalah sekalipun dia kecil, dari segi bentuk dia kecil power banknya, tapi dari segi bobot itu berat. Nah, itu salah satu tanda power banknya premium. Yang kedua memang dari segi kualitas bahan ya premium. Oke, tidak perlu berlama-lama teman-teman kalau mau beli power bank yang premium, real capacity, dan fast charging. Nah, ini saya rekomendasikan karena saya sudah menggunakan power bank ini. Jadi ini power bank dari Mixio. Ini sudah ada LED lampu indikator yang menunjukkan persentase baterainya. Dan power bank ini sudah fast charging, cepat sekali pengisiannya teman-teman. Saya sudah gunakan. Power bank ini bisa digunakan di Android, bisa juga digunakan di iPhone. Bahkan sudah ada 2 kabel di sini. Nah, ini fast. Nah, kalau misalnya kabel lightningnya, nah ini ya, kalau kabel lightningnya sendiri itu outputnya itu 20 watt. Nah, ini kabel lightning untuk iPhone, outputnya 20 watt. Nah, sementara untuk Type-C nya Android, bahkan iPhone yang sudah 15 Pro ke atas juga sudah menggunakan Type-C ya, outputnya itu
22 watt, lebih besar malah. Jadi ini betul-betul fast charging dan sudah saya gunakan. Nah, dia tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tipis juga, tapi memang kecil. Nah, yang saya katakan tadi kalau premium itu bobotnya berat, ini kecil tapi bobotnya berat. Ada power bank yang kapasitasnya besar, bentuknya juga gede tapi bobotnya ringan. Nah, sementara ini bobotnya berat. Teman-teman yang mau samaan dengan saya, nanti saya sematkan saja ya linknya di bagian bawah, di bagian deskripsi video ini, kalau misalnya teman-teman juga tertarik dengan power bank ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman ingin request yang lainnya silahkan tuliskan juga. Saya mungkin akan banyak nge-share tentang pengalaman saya menggunakan alat-alat elektronik. Kalian yang membutuhkan informasi tentang itu mungkin bisa subscribe YouTube channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten saya, karena kedepannya mungkin saya akan lebih banyak bereview. Ada banyak produk yang akan saya review di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.